Tugas makalah kita belum selesai loh. Terus gak apa-apa, pakai AI ini aja loh biar cepet. Apakah kita benar-benar telah memakai teknologi atau teknologi yang memakai kita? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita pahami lebih dalam mengenai teknologi. Teknologi adalah seperangkat alat, prosedur, metode yang digunakan dan dirancang untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Teknologi juga berkembang seiring jalannya waktu, seperti komunikasi yang awalnya menggunakan surat atau telepon kabel dan berkembang lagi menggunakan handphone. Begitu juga dengan transportasi yang awalnya menggunakan tenaga hewan berlanjut menjadi menggunakan motor, mobil, kereta, dan pesawat. Dalam hal bisnis juga teknologi sangat berpengaruh karena yang dulunya berjualan di pasar secara tradisional dan mempromosikan lewat poster fisik sekarang bisa menggunakan media sosial atau menggunakan e-commerce. Teknologi berkembang dengan sangat cepat hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Perkembangan teknologi memang membawa manfaat yang besar, namun konsekuensi yang kita tanggung jugalah besar. Bagi manusia, perkembangan teknologi dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Selain itu, akses informasi dan pendidikan juga jauh lebih mudah. Menurut UNESCO, penggunaan e-learning meningkat sebanyak 60% setelah pandemi. Perkembangan teknologi komunikasi seperti media sosial dan video call juga dapat memudahkan kita dalam berkomunikasi. Secara sosial dan ekonomi, teknologi dapat membantu UMKM untuk memperluas pasar melalui marketplace dan e-commerce. Di sektor kesehatan, perkembangan teknologi seperti konsultasi online dapat memudahkan kita dalam mengakses layanan kesehatan. Teknologi juga meningkatkan kualitas layanan publik seperti pembayaran digital dan KRIS. Tapi apa sih dampak teknologi bagi lingkungan? Sebenarnya teknologi juga berperan dalam mendukung keberlanjutan. Adanya teknologi hijau seperti panel surya, mobil listrik, dan energi terbarukan lainnya dapat mengurangi emisi gas CO2. Di sisi lain, teknologi juga memicu ketergantungan yang berlebihan. Selain itu, penggunaan teknologi mengurangi gerak fisik kita sehingga berpotensi menurunkan kesehatan kita. Media sosial juga berdampak pada kesehatan mental karena memicu comparison culture, FOMO, dan stres. Semakin banyak hoaks dan misinformasi tersebar akibat kemudahan akses informasi dan komunikasi. Banyak lapangan pekerjaan yang digeser oleh AI sehingga menimbulkan banyak pengangguran. Selain itu, teknologi menghasilkan e-waste dan jejak karbon. Indonesia sendiri menghasilkan lebih dari 2 juta ton limbah elektronik per tahun. Di sini, saya akan menjelaskan 2 contoh teknologi yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh teknologi yang pertama adalah media sosial, platform seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, Twitter, dan masih banyak lagi. Nah, hal tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Dalam hal positif, media sosial membuat komunikasi menjadi lebih cepat dan mudah. Misalnya saat kita ingin berkomunikasi dengan keluarga yang jauh di sana melalui WhatsApp, Instagram. Nah, selain itu, kita juga dapat mendapatkan informasi dalam hitungan detik, jadi tidak perlu menunggu lama-lama. Bahkan kita juga dapat belajar melalui media sosial dengan menonton konten-konten edukatif yang sudah diupload. Selain itu, banyak bisnis kecil juga berkembang karena adanya promosi pada media sosial, seperti penggunaan TikTok Shop, Shopee, dan masih banyak lagi. Namun, media sosial juga memiliki dampak negatif yang cukup serius jika tidak digunakan dengan bijak. Salah satu contohnya adalah penipuan online. Banyak pengguna mengalami scam seperti akun palsu, penipuan belanja, investasi bodong, atau link berbahaya yang dikirim melalui pesan. Kurangnya kewaspadaan membuat banyak orang tertipu karena menganggap semua yang ada di media sosial dapat terpercaya. Selain itu, media sosial juga menyebarkan berita hoaks dan informasi yang salah. Jika kita tidak mengecek kebenarannya, akan timbul miskomunikasi dan akan menyebarkan informasi yang tidak benar. Selain itu, ada juga masalah mengenai privasi. Banyak orang membagikan informasi pribadi seperti lokasi, foto, alamat rumah, atau data-data sensitif yang lainnya yang mungkin bersifat pribadi. Nah, informasi tersebut mungkin dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga akhirnya hal tersebut akan merugikan diri kita sendiri yang membagikan informasi pribadi tersebut.
Contoh teknologi kedua adalah AI. Nah, teknologi ini lagi banyak digunakan, mulai dari penggunaan chatbot, ChatGPT, Gemini AI, fitur rekomendasi, sampai alat yang dapat membantu kita untuk meringkas teks atau membuat ide. AI memiliki beberapa dampak positif, misalnya AI bisa mempercepat pekerjaan, membantu memahami materi yang sulit, dan mempermudah akses informasi. Dalam dunia kerja, AI dapat menganalisis data dalam jumlah besar dengan cepat, sehingga membantu pengambilan keputusan dengan cepat. Namun, di sisi lain, AI juga memiliki dampak negatif. Contohnya seperti ketergantungan. Banyak orang yang mengandalkan AI untuk mengerjakan tugas yang sebenarnya bisa dilakukan sendiri. Selain itu, hasil AI juga tidak terlalu akurat. Jadi, tetap perlu dicek ulang secara manual. Teknologi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan modern. Namun, dampak negatifnya perlu ditangani dengan strategi yang tepat. Tingkat individu, ketergantungan digital menjadi tantangan besar. Rata-rata, orang membuka ponsel ratusan kali per hari, serta media sosial yang memicu FOMO serta stres berlebihan. Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, pengguna dapat menerapkan batasan screen time, memakai mode fokus, dan melakukan digital detox secara rutin. Di tingkat masyarakat, tantangan utama berupa penyebaran berita hoaks, kesenjangan digital, serta ancaman terhadap lapangan pekerjaan. Untuk mengatasinya, literasi digital dapat ditingkatkan melalui edukasi di sekolah, kampus, maupun komunitas. Penghematan energi juga dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan resolusi tinggi yang tidak diperlukan dan juga menggunakan mode hemat daya. Secara keseluruhan, solusi untuk mengatasi dampak negatif dari teknologi diperlukan kesadaran tiap individu, peningkatan literasi masyarakat, serta komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Pada akhirnya, teknologi hanyalah sistem yang bekerja sesuai dengan bagaimana kita menggunakannya. Jika kita menggunakannya dengan bijak, maka kitalah yang memegang kendali atas teknologi tersebut.